Yo guys, welcome back to my channel, bareng gua lagi di sini. Jadi pada tanggal 11 Agustus nanti, game keempat dari series Garten of Banban akan rilis. Maka pada video kali ini gua akan membuat seluruh alur cerita dan teori Garten of Banban 1 sampai 3 ya. Biar kita ngerti alur plot untuk Garten of Banban 4 nanti. Berlatar di sebuah taman kanak-kanak bernama Banban's Kindergarten, yang terdapat maskot-maskot yang siap membantu dan membuat anak semakin semangat belajar. Maskot-maskot itu adalah Banban, Banbalina, Jumbojos, Opilabert, Captain Fiddles, dan Stinger Flynn. Namun TK yang terlihat asik ini harus ditutup karena banyaknya kasus anak hilang dalam sekolah ini. Kita di sini bermain sebagai salah satu orang tua yang kehilangan anaknya dan datang ketika kematian ini untuk mencari anaknya. Dan dimulailah game Garten of Banban. Terlihat bahwa TK ini menggunakan sistem teknologi yang sangat canggih ya. Di salah satu ruangan kita dapat menemukan sebuah kertas dengan tulisan anak kecil. Yang inti dari kertas itu adalah seorang anak yang menulis surat untuk ibunya yang bilang kalau dia bersembunyi dan dia harus melawan monster untuk membuat temannya yang bernama Claire suka padanya. Di sini kita mendapatkan sebuah remote control yang digunakan untuk mengendalikan drone. Drone ini digunakan untuk menekan tombol yang tidak bisa terjangkau. Ketika kita membuka pintu ini, ada salah satu maskot yang mengintip melihat ke arah kita sebelum dia kabur setelah didekati. Maskot burung ini kita bisa panggil dengan nama Opilabert. Ketika mengikutinya, kita akan tiba ke area bermain di mana kita bakalan disuruh mencari 6 telur dan memasukkannya ke patung Opilabert ini ya. Setelah kita menyelesaikan quest ini, kita akan mendapatkan kartu kuning yang digunakan untuk membuka sebuah pintu yang ada di ruangan nakal. Dalam pintu tersebut, kita mendapatkan palu yang digunakan untuk membuka ruangan ini. Yang dimana di ruangan ini kita dapat menggunakan kartu kuning lagi untuk memanggil platform untuk menyeberangi ruangan ini. Setelah menyelesaikan puzzle di sini, kita akan mendapatkan kartu oranye dan tiba-tiba Opilabert datang dan mengejar kita. Kita menggunakan kartu oranye yang membuat platformnya menghilang dan membuat Opilabert terjatuh. Keluar dari tempat mengerikan tadi, kita kemudian masuk ke sebuah ruangan kantor salah satu staf bernama Utman Eden. Di bawah meja kantor terdapat kunci yang harus dibuka dengan kartu oranye. Dan setelah mengaksesnya, terbuka sebuah tombol yang jika kita menekannya, muncul kunci lain di dinding. Ketika kita menekannya, sebuah elevator muncul dari bawah tanah. Saat kita turun menggunakan elevator, ada salah satu maskot yang muncul, yaitu Jumbojos, dan membuat elevatornya terjatuh. Untungnya elevatornya terjatuh di atas tubuh Jumbojos yang membuat kita selamat. Kita tiba di ruangan bawah tanah TK kematian ini ya. Dimana di sini terdapat beberapa gedung yaitu sektor medis, testing, dan komunikasi. Masuk ke sektor komunikasi, terdapat tulisan di dinding yang bilang laba-laba itu nyata. Dan tepat saat kita menoleh ke belakang pas naik tangga, ada sosok monster biru bernama Nep-Nep yang mengintip dan kabur saat didekati. Masuk ke sebuah ruangan. Di sini ada seseorang yang berbicara kepada kita. Dia minta tolong ke kita untuk mengeluarkannya dari security room menggunakan kartu biru muda. Kita mendapatkan kartu hijau yang bisa digunakan di ruangan maintenance. Masuk ke ruangan maintenance, kita dapat melihat sebuah peringatan yang ditunjukkan untuk para pekerja. Di sini kita berjalan melewati rak-rak dan sampai ke seberang, di mana di sini kita mendapatkan sebuah tape. Setelah menekan beberapa tombol di sini, sebuah pintu terbuka di mana kita akhirnya mendapatkan kartu biru muda yang dimaksud orang tadi. Pas keluar disambut sama laba-laba Nep-Nep ini dan kita disuruh kabur dengan mengikuti instruksi yang ada. Kita kembali ke ruangan staff dan memutar tape tadi. Dalam tape tersebut memperlihatkan salah satu maskot yaitu Banban lagi dalam posisi terbaring di sebuah ruangan kosong. Ketika kita membuka ruangan security, anehnya tidak ada siapa-siapa di dalam, hanya ada surat. Belum sempat selesai membaca,
kita dipukul dari belakang oleh maskot utamanya, yaitu Banban. Seseorang yang berbicara tadi adalah Banban, dan dia mengambil seluruh kartu dan sampel yang kita punya. Tepat saat Banban bilang dia lagi menyiapkan operasi, kita keburu pingsan, terbangun di tempat yang asing. Kita langsung mengaktifkan elevator yang ada di sini menggunakan kartu kuning yang baru didapat. Naik ke atas, kita tiba di sebuah ruangan baru yang sepertinya ruangan sektor medis, karena di sini banyak monster-monster yang terlihat sudah mati. Dan ada satu monster besar yang menghalangi jalan. Masuk ke suatu ruangan, kita mendapatkan jarum suntik yang dimana kita di sini akan mengambil sampel SAT dari beberapa monster yang tersebar dan memasukkannya ke dalam sebuah tabung. Setelah selesai mengumpulkan seluruh sampel SAT, sebuah lemari terbuka dengan ada petasan di dalamnya. Petasan ini digunakan untuk mengisi sebuah meriam yang kemudian ditembakkan ke arah monster besar itu. Setelahnya kita masuk ke suatu ruangan yang terdapat kartu merah muda yang bisa digunakan untuk membuka pintu keluar. Keluar dari sektor medis, terlihat di luar ada satu monster raksasa bernama Zolpius yang dia mematung. Pintu untuk ke sektor testing telah terbuka dan bisa dimasuki. Di tempat ini terdapat banyak pintu namun terkunci, dan satu-satunya pintu yang tidak terkunci adalah pintu di ujung lorong. Di dalam pintu tersebut terdapat burung mistis di chapter 1 yang tertangkap di sana. Ada satu maskot yaitu Banbalina membantu kita untuk kabur dari kejaran burung mistis Obila tadi. Kita masuk ke ruangan kelas Banbalina. Banbalina mengira kalau kita adalah murid baru yang terlambat masuk kelas. Tapi jika kita terlambat lagi, Banbalina akan mencabik-cabik tubuh kita. Murid di kelas ini dibagi menjadi 3 kasta. Kasta pertama murid populer, kasta kedua murid biasa aja, dan kasta ketiga kelompok murid pendiam. Kita disuruh Banbalina untuk duduk di kelompok murid pendiam, dan jika kita menolak, di sini Banbalina menjelaskan pelajaran apa yang akan dia ajarkan, yaitu main lego-legoan manusia. Tapi untuk hari ini, dia akan mengajarkan matematika dulu. Setelah mengikuti kelas dengan baik, terdengar suara dari luar yang membuat Banbalina mengeceknya. Ini menjadi kesempatan kita untuk kabur dari kelas kematian ini. Tiba di ruangan baru. Di sini kita disuruh mengumpulkan anak-anaknya Opilabert untuk memancingnya agar tidak mengejar kita dan membuka pintu yang dia jaga. Di luar kita disambut sama monster siput bernama Slow Selin yang bergerak sangat lambat. Namun jika kita bergerak, di sini ada instruksi jikalau Slow Selin menjauhkan kedua matanya, kita dapat bergerak. Setelah selesai dengan serangan siput gila tadi, kita masuk ke sebuah ruangan di mana kita disuruh main tembak-tembakan ini dan mendapatkan kartu biru. Setelah membuka salah satu pintu menggunakan kartu biru ini, kita tiba di area parkur kematian, di mana di sini kita mendapatkan kertas tulisan bocil ini lagi. Dalam kertas tersebut, dia menulis kalau dia sama Claire baik-baik saja. Monster ubur-ubur atau yang dikenal dengan Stinger Flynn menyelamatkan mereka dari burung mistis sama orang merah dan membawa mereka ke rumahnya. Menyelesaikan parkur ini, kita tiba di sebuah ruangan dengan sebuah kue ulang tahun yang terdapat miniatur dekorasi Banban. Di sini terdapat beberapa pintu dengan gambar maskot yang kayaknya diperuntukkan untuk mereka. Banban datang dengan naik elevator dan menjelaskan kalau kaca yang menghalangi mereka berdua untuk melindungi apapun yang ada di dalam, ibarat kebun binatang. Banban tahu kenapa kita datang ke taman kanak-kanak ini, karena ingin mencari anak kita. Banban bilang kalau anak-anak yang hilang sekarang bersama dengan sesuatu yang sangat besar. Banban menyuruh kita untuk kabur menggunakan pintu Opilabert, di mana sesaat setelah Banban pergi, para monster mulai muncul dan kita mengikuti arahan Banban. Kita di sini dikejar sama Banbalina dan Jumbojos yang ternyata masih hidup. Di sini kita menjebak Banbalina dengan perangkap Jumbojos. Banbalina menjatuhkan kartu putih yang bisa digunakan untuk membuka pintu ini, dan kita menuruni elevator yang ada di dalam. Elevator sempat berhenti dan terlihat di dinding ada tulisan yang menyuruh siapapun untuk tidak turun ke bawah. Kemudian elevator jalan kembali.
Kita di sini turun di sebuah ruangan baru lagi. Terlihat di dinding ada maskot baru, yaitu maskot kanguru bernama Queen Bouncelia. Di sini Banban berbicara lagi dengan kita dari Toa. Banban senang karena kita berhasil selamat sampai di sini. Dia bilang kalau dia tidak tahu pasti di mana anak kita ditahan, tapi dia tahu kalau ada satu makhluk tahu anak kita disembunyikan di mana, dan dia ada di sektor akuatik. Di ruang bawah tanah ini terdiri dari 4 sektor yang saling berjauhan, dan satu-satunya akses jalan adalah dengan menggunakan cable car ini. Masuk ke ruangan kantin, kita mendapatkan kertas bocil lagi yang dimana dalam kertas ini kita bisa mengetahui kalau Stinger Flynn bukan hanya membawanya dan Claire, tapi membawa banyak orang juga. Miss Mason, guru dari bocil ini, entah kenapa membenci Stinger Flynn ini. Di sini kita disuruh untuk membersihkan krayon yang berserakan di lantai dan mengaktifkan robot cleaner yang bertugas untuk memeriksa apakah semua krayon sudah dibersihkan. Jika pemindaian selesai, kita akan mendapatkan kartu ungu yang bisa digunakan di cable car untuk pergi ke sektor akuatik. Sampai di sana kita mendapatkan kartu oranye yang bisa digunakan untuk masuk ke pintu ini. Dalam pintu tersebut terdapat salah satu monster besar, yaitu Stinger Flynn yang lagi tidur. Kita kemudian membangunkannya. Gua kirain dia bakalan ngamuk terus nyerang, ternyata enggak ya. Dia langsung mengetahui alasan kita datang menemuinya, namun dia tidak bisa membiarkan anak kita pergi karena satu alasan. Stinger Flynn bilang dia akan memberitahu alasannya, namun begitu kita tahu, kita harus meninggalkan dan melupakan tempat ini. Stinger Flynn kemudian menyengat kita dan membawa kita ke alam mimpinya, yaitu pantai. Di sini kita dapat melihat Stinger Flynn dengan ukuran kecil duduk diam di sebelah mobil dan terlihat Zolpius di depannya. Di sini Stinger Flynn curhat ke kita kalau selama ini dia tersiksa dalam tempat ini. Sebagai seekor ubur-ubur, dia tidak bisa melakukan apa yang seharusnya ubur-ubur pada umumnya lakukan, yaitu berenang bebas di lautan. Stinger Flynn selalu meditasi agar mentalnya tidak terganggu, dan dunia mimpi ini adalah bagian dari meditasinya. Alasan dia tidak ingin melepaskan anak-anak itu karena dia membutuhkan mereka untuk menjalankan rencananya, yaitu keluar dari TK kematian ini. Dan untuk orang dewasa yang dia tahan, dia akan memastikan satu dari mereka akan tetap hidup untuk mengeluarkan anak-anak yang mampu bertahan, juga untuk menuntunnya ke tempat yang ingin dia tuju. Stinger Flynn memberikan kesempatan kepada kita untuk pergi dari tempat ini dan melupakan semua hal tentang TK ini. Game kemudian berpindah sudut pandang ke masa lalu Stinger Flynn yang baru tersadar di area permainan pantai ini, yang langsung disambut oleh Feral Banban. Banban versi agresif. Feral Banban sepertinya sedang memeriksa Stinger Flynn, mencari sesuatu hal yang bisa dimakan, yaitu organ. Namun karena tidak ada yang enak, dia akhirnya pergi. Di sini kita bermain sebagai Stinger Flynn. Keluar dari tempat bermain ini, Stinger Flynn bertemu dengan Slow Selin yang memperingati Stinger Flynn untuk bersembunyi karena sesuatu segera datang. Dan kemudian dia pergi dengan menggunakan kekuatan turbonya. Game kemudian berpindah sudut pandang lagi ke kita yang terbangun di area penjara, di mana di sini kita disuruh menangkap kriminal berbahaya yang berkeliaran. Kriminalnya adalah Ember. Wow. Setelah selesai, kita mendapatkan kartu biru yang bisa digunakan untuk membuka pintu keluar. Di sini Banban berbicara lagi dan dia mengatakan kalau semua yang dia alami adalah tipu daya semata yang dibuat Stinger Flynn. Stinger Flynn saat ini ada di sektor progresif. Namun di sini Banban bilang kalau pintu ruangan Nap-Nap terbuka, itu akan membuat Nap-Nap bisa keluar. Di sini Banban menyuruh kita untuk datang ke sektor medikal untuk berbicara soal pintu si Nap-Nap ini. Masuk ke ruangan medikal. Di sini kita dapat melihat Napna Lina. Dan di sini Banban bilang kalau dulu Nap-Nap pernah melarikan diri dari tempatnya karena berbahaya. Para peneliti memikirkan cara untuk memancing Nap-Nap masuk kembali dan terpikir sebuah ide untuk menciptakan Napna Lina yang bertujuan memancing Nap-Nap. Namun belum selesai pengembangan, kekacauan terjadi yang menyebabkan pengembangan Napna Lina ini tidak selesai. Di sini Banban menyuruh kita untuk menyelesaikan pembuatan Napna Lina ini. Setelah mengikuti instruksinya, Banban, kita menyelesaikan pembuatan Napna Lina. Setelah selesai, kita akan mendapatkan kaset audio. Namun setelah mengambil kaset tersebut, Napna Lina tiba-tiba bangun dan mengintip dari pintu.
sebelum pada akhirnya pergi. Di sini kita kembali lagi ke sektor akuatik dan menyetel kaset audio tadi yang membuat Nap-Nap dan Napnalina berkumpul dan bertemu. Mereka akhirnya ngedate dan tiba-tiba suara dan goncangan keras muncul yang membuat Napnalina berlari panik. Terlihat di sini topi Nap-Nap tergeletak di tanah yang kayaknya Nap-Nap habis diserang. Saat mau pergi, kita disegat Stinger Flynn yang marah karena kita tidak melakukan apa yang Stinger Flynn mau, yaitu pergi dari tempat ini. Stinger Flynn tidak ingin menyerang kita karena dia tahu temannya sangat membutuhkan kita. Dia sekali lagi menyengat kita sampai tidak sadarkan diri. Pindah ke masa lalu yang memperlihatkan para maskot utama sedang naik mobil menuju tempat yang ingin dituju. Terjadi perdebatan antara Stinger Flynn dan Ban-Ban yang membuat fokus mengendara berkurang dan terjadi kecelakaan. Ini kayaknya cuman dunia mimpinya si Stinger Flynn ya. Dia pengen nunjukin pantai yang tadi ke mereka sehingga memasukkan mereka ke dunia mimpinya. Baik lagi, di sini kita menggunakan Stinger Flynn lagi dan melihat seperti tentakel raksasa yang masuk ke sebuah pintu. Di sini Stinger Flynn disuruh menyelesaikan beberapa hal yang ada di sini. Sampai pada akhirnya Stinger Flynn masuk ke sebuah ruangan dengan banyak zat Givanium. Balik lagi ke kita yang terbangun di ruangan Jumbo Josh dengan Banbalina dan Nap-Nap yang terlihat tidak sadarkan diri. Keberadaan Nap-Nap di sini menandakan kalau guncangan keras itu disebabkan oleh Jumbo Josh yang menangkap Nap-Nap, dan teman lama yang dimaksud Stinger Flynn adalah Jumbo Josh. Di sini Banbalina bilang kalau Jumbo Josh akan datang dan memeriksa. Jadi kalau mau keluar kita harus diam-diam sambil tidak merubah tata letak di sekitar dan balik ke tempat semula saat Jumbo Josh datang. Setelah mengikuti instruksinya Banbalina, kita akhirnya mendapatkan kartu hijau yang bisa digunakan untuk mematikan listrik di sini. Dan kita berhasil keluar. Banbalina kembali ke kelas dan berharap kita juga menyusul karena pelajaran baru akan segera dimulai. Akhirnya kita dapat mengakses sektor progresif, di mana di sini kita harus menyelesaikan puzzle ini. Dalam satu ruangan kita dapat melihat bocil burung lagi, dan jika didekati, bapaknya nyerang su. Setelah menyelesaikan puzzle ini, pintu lain terbuka yang di dalamnya terdapat maskot baru bernama Mr. Kabob. Di sini kita disuruh untuk mencari kostum Mr. Kabob. Setelah melewati ruangan 1000 pintu ini, kita akan bertemu dengan monster 2 tapi satu, yaitu Tamataki dan Chamataki. Di sini kita disuruh mencari petasan sambil diserang makhluk ini. Petasan ditaruh di lidah mereka yang bertujuan untuk meledakkan mereka lewat mulut, dan pada akhirnya mereka terjatuh. Di sini kita mendapatkan kostumnya Mr. Kabob, yaitu 2 topi pesta. Mr. Kabob selalu mengeluarkan suara. Hal itu digunakan kita untuk mengusir bocil burung. Namun masalahnya pintu masih dijaga bapaknya. Sehingga kita punya ide untuk memancing burung mistis ini dan menungganginya. Burung ini menjadi tenang dan membawa kita ke Opilabert. Di sini ada pembaca kartu yang dimana jika kita mengaktifkannya, Stinger Flynn tiba-tiba datang. Di sini Stinger Flynn tahu kenapa kita selalu tidak mau keluar dan tetap ingin mencari anak kita. Ya, karena Ban-Ban yang selalu memberikan harapan bahwa anak kita bisa diselamatkan. Stinger Flynn bilang kalau Ban-Ban sebenarnya hanya ingin mengambil sesuatu dari kita, yaitu pankreas untuk dimakan. Di sini kita dapat melihat Ban-Ban yang tidak berdaya di genggaman Stinger Flynn. Belum sempat Stinger Flynn selesai ngomong, Ban-Ban di sini tiba-tiba menjadi feral Ban-Ban dan mengejar kita untuk dimakan. Feral Ban-Ban mengejar kita sampai ke suatu ruangan, di mana di sini Jumbo Josh juga menampakkan diri. Terjadi pertarungan antara feral Ban-Ban dan Jumbo Josh. Jumbo Josh dengan badan besarnya dengan mudah membanting dan memukul Ban-Ban. Ban-Ban hampir tewas di tangan Jumbo Josh. Namun tiba-tiba Stinger Flynn datang dan ikut campur. Bahkan dengan tubuh yang lebih besar dari Jumbo Josh, Stinger Flynn dapat dengan mudah dikalahkan oleh Jumbo Josh. Di sini juga para burung gak mau menonton saja dan ikut dalam pertarungan maskot ini. Listrik kemudian padam. Tidak ada pilihan lain selain masuk ke sebuah pintu. Bocil burung lari ke elevator, dan di dinding ada tulisan yang tertulis, "Temukan kerajaan, temukan sheriff, jangan sampai Jester menemukanmu." Kemudian kita naik elevator bersama bocil burung ini dan lanjut di Garden of Ban-Ban 4.
Lab laboratorium eksperimen gila berkodok taman kanak-kanak. Itulah Banban Kindergarten, di mana maskot-maskot di sini bukanlah orang yang menggunakan kostum, melainkan makhluk hasil eksperimen yang diciptakan Uthman Adam, kepala peneliti di laboratorium ini. Makhluk-makhluk ini dibuat dari zat yang bernama zat Givanium. Maskot pertama yang diciptakan menggunakan zat tersebut adalah Jumbo Josh, di mana sebenarnya Jumbo Josh ini adalah eksperimen gagal karena zat Givanium di dalamnya semakin hari semakin membesar. Uthman Adam kemudian terpikirkan cara gila untuk membuat maskotnya lebih hidup, yaitu dengan mencampurkan zat Givanium dan genom suatu makhluk hidup. Dia berhasil menciptakan beberapa maskot, sampai pada akhirnya dia menciptakan maskot sempurnanya, yaitu Banban. Dia melakukan eksperimen menggunakan genomnya sendiri. Hal itu membuat Banban bertingkah layaknya manusia, atau bisa dibilang juga Banban ini kayak cloningannya Uthman Adam. Pada suatu waktu Banban ini dipertemukan dengan Uthman Adam. Awalnya berjalan dengan baik, namun setelah Uthman Adam memberitahu kenyataan ke Banban kalau dia ini bukan manusia, Banban menjadi agresif dan menyerang Uthman Adam. Karena hal itu Banban ditangkap dan dikurung di suatu ruangan. Mulai dari sini Uthman Adam menciptakan maskot-maskot yang kita bisa lihat gambarnya di dinding. Di satu waktu ada kabar buruk saat perusahaan pemasok zat Givanium mengurangi pengiriman zat karena banyaknya kegagalan dan kesalahpahaman yang terjadi, sehingga mereka kecewa dan tidak ingin memasok zat Givanium lagi. Uthman Adam dan rekannya yang bernama Waverly Mason kecewa mendengar perusahaan pemasok mengurangi pengiriman zat, tapi mereka tetap yakin kalau maskot-maskot yang mereka ciptakan bisa berakhir dengan keberhasilan dan membalikan keadaan menjadi lebih baik. Itu harus berhasil, kalau tidak rahasia yang mereka sembunyikan akan ketahuan. Rahasia itu disimpan di basement, dan itu adalah sebuah monster raksasa bernama Zolpius, monster kaus kaki raksasa ya. Mereka fokus mengembangkan maskot yang bisa kita lihat di dinding chapter 1. Dan mereka berhasil. Sekolahnya kemudian dibuka untuk publik. Banyak orang tua mendaftarkan anak mereka untuk masuk ke sekolah ini. Namun pada suatu momen, semua berubah di mana para maskot mulai mengamuk dan menyerang para pekerja hingga habis tidak tersisa. Uthman Adam dan Waverly Mason kabur karena tidak mau disalahkan. Anak-anak mulai menghilang secara misterius yang membuat para orang tua khawatir. Anak-anak itu dibawa Stinger Flynn untuk melakukan rencananya. Untuk Stinger Flynn sendiri, dia tercipta dari zat Givanium dan 2 genom campuran, yaitu manusia dan ubur-ubur. Itu menjelaskan kenapa dia dapat berbicara dan mencerna informasi layaknya manusia, namun dia juga ingin hidup bebas sebagai ubur-ubur pada umumnya. Dalam Garden of Banban 3 ada beberapa tab rahasia yang bisa didapatkan. Kalian bisa cari lokasi-lokasi tab rahasia ini di YouTube ya. Di sini gua hanya akan membahas isi dari tab tersebut. Dalam tab 1 memperlihatkan seekor kodok berwarna coklat. Kemungkinan kodok ini digunakan untuk menciptakan maskot Sheriff Toadster yang akan kita lihat nanti di Garden of Banban 4. Tab rahasia kedua memperlihatkan anak perempuan dan maskot Kapten Fiddle. Kemungkinan anak itu adalah Claire. Tab ketiga memperlihatkan perubahan pertama kali Banban menjadi feral Banban. Itu terjadi karena pekerja melakukan eksperimen dengan zat Givanium yang sudah dimodifikasi. Hal ini membuat Banban memiliki naluri primitif yang membuatnya menjadi agresif. Dan tab terakhir yang tidak bisa ditemukan dalam game, melainkan dari file gamenya. Tab tersebut memperlihatkan Banbalina yang sedang duduk. Dan ada satu easter egg yang udah pernah gua bahas di video short ya, tentang Zolpius yang muncul di area cable car. Di sini Zolpius meminta maaf kepada kita. So, jadi itu dia seluruh alur cerita Garden of Banban 1-3. Tenang, misteri baru sedang menanti kita di Garden of Banban 4. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan plot dan misteri Garden of Banban 4 ya. Dan bye.